Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Sari dari jurusan PIAUD angkatan 2018 IAIN Surakarta. Di sini, di video kali ini, saya akan menyampaikan tentang bagaimana mengenalkan macam-macam emosi kepada anak. Simak sampai selesai ya. Nah, yang pertama, kita harus pahami dulu ya, apa sih itu emosi? Emosi merupakan suatu reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu. Nah, emosi ini bersifatnya lebih intens daripada perasaan. Jadi, dalam emosi itu ada perubahan jasmani yang timbul. Dan yang kedua, kita perlu tahu juga apa sih fungsinya emosi itu? Fungsi emosi yang pertama yaitu sebagai pembangkit energi. Nah, di sini itu maksudnya, contohnya itu kalau kita itu marah. Marah itu menggerakkan kita melakukan sesuatu hal yang kasar. Misalnya kita memukul orang, itu ketika marah kayak gitu ya. Terus seperti kita takut. Nah, ketika kita itu sedang takut, itu menggerakkan kita untuk lari, untuk pergi menjauhi dari apa yang kita takuti itu. Nah, kemudian kayak juga kalau misalnya perasaan cinta. Di situ, dalam perasaan cinta, emosi cinta itu menggerakkan kita untuk selalu dekat. Nah, fungsi emosi yang kedua yaitu sebagai pembawa informasi. Misalnya, ketika ada orang yang sedang menangis, kita jadi tahu, oh dia itu sedang sedih karena dia sedang menangis. Oh berarti dia itu mungkin kehilangan sesuatu atau sedang terjadi sesuatu, sehingga kita itu tahu kalau dia tuh sedang sedih gitu. Nah, jadi macam-macam emosi itu ada dua jenis. Yang pertama itu emosi yang menyenangkan. Yang kedua itu emosi tidak menyenangkan. Ya, seperti yang kita tahu, emosi yang menyenangkan itu ya seperti emosi yang semangat, terus emosi bahagia, terus emosi kagum, perasaan seperti itu, yang perasaan-perasaan yang menyenangkan, menggembirakan gitu. Terus yang kedua itu ada emosi yang tidak menyenangkan. Ya, contohnya seperti sedih, terus marah, takut. Pokoknya yang dimana perasaan kita itu tidak senang, perasaan kita itu kayak nggak nyaman gitu. Nah, di poin yang ketiga ini kita harus tahu juga apa aja sih macam-macam emosi itu. Terus gimana cara kita buat mengenalkan kepada anak tentang macam-macam emosi itu dan gimana cara mengekspresikannya. Ini juga jadi poin penting yang emang kita mau bahas di video kali ini. Mari belajar jenis ekspresi dan emosi. Senang. Senang. Marah. Marah. Terkejut. Terkejut. Semangat. Semangat. Tertawa. Tertawa. Takut. Takut. Sedih.
Sedih. Malu. Malu. Menangis. Menangis. Sakit. Sakit. Yeay! Itu saja dulu ya untuk hari ini teman-teman. Sekarang gimana sih cara kita buat mengenalkan macam-macam emosi itu kepada anak, biar anak itu nggak salah dalam mengekspresikan perasaan dia? Cara yang pertama yaitu bisa dengan media pembelajaran. Misalnya bisa dengan video seperti ini. Terus cara yang kedua yaitu bisa dengan mengenalkan secara langsung kepada anak. Jadi misalnya ketika anak itu menangis, oh kita tanyai anak itu, adik kenapa nangis? Oh ternyata dia kehilangan pensil misalnya. Oh jadi adik kehilangan pensil ya, terus adik sedih kehilangan pensil. Oh iya, oh berarti itu menangis itu adalah wujud dari perasaan sedih yang dia rasakan begitu. Jadi dari situ nanti anak akan mengerti, oh berarti kalau nangis itu sedang sedih ya begitu. Terus juga ketika dia juga sedang tertawa, sedang bahagia, ketika ya setelah dia bermain bersama teman-temannya misalnya, di situ kita bisa tanyai, oh tadi adik-adik main apa? Terus tadi tuh seneng ya? Oh berarti kalau seneng itu tertawa, gembira, bahagia begitu. Jadi apa sih pentingnya mengenalkan emosi kepada anak? Emosi ini penting kita kenalkan kepada anak karena agar si anak itu dapat mengekspresikan apa yang dia rasakan, sehingga dia itu tidak salah dalam mengekspresikan perasaan dia. Jadi ketika dia marah, dia bisa marah. Ketika dia sedih, dia menangis. Ketika dia itu bahagia, ya dia tertawa. Jadi tidak ada kerancuan, jadi tidak ada kebingungan dari si anak ketika dia sedih, dia itu harus gimana. Jadi dia itu bisa memberitahukan orang lain kalau dia sedih itu lewat tangisan dia, begitu. Nah, setelah kita tahu pentingnya mengenalkan emosi kepada anak, sekarang kita juga perlu tahu kenapa sih emosi itu mempengaruhi proses belajar anak. Ayo, kenapa coba? Seperti yang udah kita ketahui tadi, bahwa fungsi emosi itu salah satunya adalah pembangkit energi, di mana salah satunya itu bisa membangkitkan energi anak untuk belajar. Jadi ketika emosi-emosi positif yang ada, maka itu akan membantu proses belajar anak. Begitu juga sebaliknya, ketika emosi-emosi negatif itu ada pada anak, maka itu akan menghambat proses pembelajaran anak. Nah, misalnya emosi positif itu adalah emosi yang menyenangkan tadi. Jadi seperti emosi cinta. Ketika kita bisa menimbulkan perasaan cinta anak pada proses pembelajaran, kepada sekolah, kepada media pembelajaran, kepada proses belajar, maka anak itu akan dekat dengan ya proses belajar itu sendiri. Maka dengan begitu anak akan menyukai proses pembelajarannya. Nah, terus juga dengan kita itu membuat proses pembelajaran itu yang menyenangkan. Jadi dari segi tempatnya, jadi alokasi tempat di mana anak itu belajar itu kita harus buat senyaman mungkin. Nah, terus juga proses pembelajaran di mana guru itu harus penyampaiannya itu interaktif, sehingga anak itu tidak merasa
didiamkan gitu. Jadi anak itu tidak merasa bosan. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai emosi. Terima kasih sudah menonton video saya. Kalau videonya bagus, jangan lupa di-like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.